Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan kami Banten Podcast, sahabat podcast. Semoga Anda sehat selalu. Kali ini hadir bersama kita tamu yang tidak biasa memang. Biasanya kita bicara soal pemerintahan, politik. Kali ini kita bertemu untuk berbincang langsung soal olahraga. Hadir bersama kita Bapak Said Qasim, beliau CEO dari TPL atau Tangerang Premier League. Nah, ini kita belum tahu apa itu TPL. Sebelum kita berbincang lebih jauh soal TPL, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu sosok siapakah CEO dari TPL itu. Tak ada ibarat pepatah tak kenal maka tak sayang. Kita hadir bersama kita Bapak Said Qasim, CEO TPL. Apa kabar Pak? Salam olahraga Pak. Salam olahraga. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak. Selalu sehat. Olahraga itu harus selalu sehat. Harus Pak, olahraga harus jaga kesehatan. Mantap. Tapi selama pandemi COVID Pak, pernah merasakan rasanya COVID? Alhamdulillah. Keluarga kena Gitu. karena sering olahraga, alhamdulillah sehat. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Sudah vaksin Pak? Sudah. Oh iya. Siapa tahu kalau belum saya mau daftar. Iya. Pak, aktivitas Bapak sih saat ini di pandemi apa aja sih Pak? Kebetulan saya di dunia konstruksi ya. Di Konstruksi. proyek. Ya, aktivitas kita mungkin di proyek tersebut Bang. Ya, kita selain di organisasi juga kita di di proyek. Proyek. Oh lumayan gitu. Buat Iya. buat yang di rumah. Di rumah Pak? Iya. Ya, biar maksudnya sahabat Banten Podcast itu mengenal dulu Bapak. Oh, siap. Asli mana Pak? Saya asli Tangerang. Tangerang. Ya, dari lahir Kerawang. Cuma besar itu di Tangerang 2098 saya ke Tangerang. 2008. 98 di Tangerang. Besar, dididik, dibesarkan di Tangerang. Kerja dan sekolah dan kerja di kuliah di Tangerang. Gitu. Memang sekarang hobinya olahraga. Terutama di bidang sepak bola. Sepak bola. Dari kapan sih Pak? Kalau hobi olahraga mungkin dari kecil ya. Dari kecil hobi olahraga, ya selain sepak bola juga kita olahraga lain juga kita hobi. Cuma yang lebih saat ini yang saya tekunin ya di dunia sepak bola kan. Karena sepak bola kalau kita serius akan menghasilkan sesuatu yang serius juga gitu. Iya, betul ya. Kita harus memang komitmen ya. Siap. Dalam segala sesuatu Pak Said ya. Pak Said, tadi saya kan kita berbicara soal Bapak sebagai CEO TPL ya. Boleh disampaikan nggak ke pemirsa Banten Podcast apa itu TPL Pak? Baik, terima kasih. TPL adalah Tangerang Premier League, liga amatir yang kami kelola di Kabupaten Tangerang awalnya. Tahun 2019 akhir 2019 kami membuat bersama teman-teman, beberapa teman-teman kami membuat kelompok atau perkumpulan. Gimana kalau kita buat TPL? Apa itu TPL Tangerang Premier League? Liga amatir yang kita kelola, yang kita jalankan, dan alhamdulillah Maret kita sudah buka pendaftaran 2021 karena prosesnya lama Kang. Kita harus konsultasi dengan beberapa teman-teman gitu kan. Terus alhamdulillah di Maret kita sudah mulai buka dan tepat pada tanggal 26 September 2021 kick off season pertama kita jalankan. 32 tim kesebelasan sekabupaten Tangerang itu ikut. Dan alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Karena datang pandemi. Yang harusnya perjalanan TPL itu memakan waktu 8 bulan karena ini liga kan. Liga. Akhirnya sampai kurang lebih 1 tahun lebih lah perjalanan TPL. Bahkan kemarin November kita final dan selesai untuk season pertama.
perjalanan luar biasa, kita berdarah-darah, ya kan. Sudah pandemi sedikit longgar, hujan. Cuaca. Tapi alhamdulillah lah berkat kerja keras teman-teman, akhirnya TPL bisa terselesaikan season 1. Oh, season 1 berarti sekarang masuk season 2. Season 2. Ini namanya Liga 1. Iya, Liga 1 karena 9 dari 10 tim yang kita rencanakan dan saat ini sedang diverifikasi oleh teman-teman, ada 9 tim. Jadi di TPL itu ada tahapan-tahapannya, Kang. Gimana tahapannya? Ada tahapannya, pertama kita buka pendaftaran. Setelah buka pendaftaran itu ada namanya verifikasi klub. Ya, kita ingin tahu dong klubnya, ya kan. Pertama segi keuangan, finansial bagus atau tidak, manajemennya bagus atau tidak. Klub ini walaupun amatir kan harus kita lihat, karena perjalanan liga itu bukan seperti turnamen-turnamen biasa. Karena ini memakan waktu, apalagi Liga 1 ini memakan waktu kurang lebih 4 bulan ke depan. Jadi kita harus tahu finansialnya, kita harus tahu manajemen timnya. Persyaratan untuk di TPL itu kan finansial, manajemen itu aja. Harus benar-benar. Karena kan kita tidak mau dalam perjalanannya tiba-tiba dia terhenti, ya kan? Repot nanti semuanya. Ngacak lagi istilahnya kayak gitu. Itu persyaratan yang pertama. Yang kedua, persyaratan pemain. Pemain itu se-Indonesia boleh. Se-Indonesia. Jadi tidak terbatas Tangerang Raya atau se-Indonesia. Kecuali klubnya ya. Kalau klubnya tahun ini, alhamdulillah, tahun ini kami ada Tangerang Raya, Kang. Dari Tangsel, dari kabupaten, dari kota Tangerang. Dan Liga 1 ini ada 9 tim yang terbagi di dalam 3 wilayah tersebut. Oh, ini sudah ditutup berarti? Sudah, untuk pendaftaran sudah tutup. Kita saat ini sudah verifikasi. Kenapa kita verifikasi? Karena kami ingin tahu pemain itu apa pemain liga atau bukan. Itu yang pertama. Dan persyaratan pemain juga harus mereka punya asuransi. Mereka punya asuransi. Kami tidak mau dalam perjalanan nanti bermain tiba-tiba cedera. Siapa yang tanggung jawab? Kan kira-kira kayak gitu. Ya, mencegah hal-hal yang demikian, dan alhamdulillah kami sudah bekerja sama dengan pihak pemerintah melalui BPJS. Mereka siap mengcover untuk asuransi dan saat ini kita sedang melakukan verifikasi itu, kan. Sampai kapan tuh Pak verifikasi? Tahapan kami verifikasi sampai tanggal 5 besok, 5 Agustus hari Minggu. Selesai verifikasi nanti kami ada launching. Nah, launching itu kami perkenalan klub-klub peserta, perkenalan sponsor kita. Ya, siapa tahu nanti podcast ini bisa jadi bagian dari sponsor. Amin. Mudah-mudahan. Karena gini, Kang, sepak bola itu di wilayah kami ya, di wilayah kita. Mungkin di semua wilayah. Ini lagi hobi-hobinya orang. Oh iya, lagi. Mereka tidak boleh datang ke lapangan, mereka harus nonton di rumah. Nah, gimana caranya biar mereka bisa menikmati tim-tim amatir itu? Harus ada YouTube atau ada live streaming biar mereka bisa nonton di rumah. Karena aturan pemerintah sekarang stadion itu minimal 50%. Mudah-mudahan nanti dengan adanya podcast ini kami sudah ada orang yang mau kerjasama dengan kami perihal live streaming. Mudah-mudahan. Siap, Pak. Saya doakan lah mudah-mudahan sponsor yang masuk. Tapi kalau untuk ini, Pak, nanti setelah tahap verifikasi masuk ke tahapan, ada tahapan lagi nggak setelah verifikasi selesai? Nanti ada launching. Launching itu tanggal berapa, Pak? Rencana kami sebelum 5 hari atau 6 hari sebelum kick off atau 1 minggu lah. Perkiraan kick off kita kalau tidak ada perubahan jadwal tanggal 19 Desember, artinya tanggal 15 kita sudah mulai launching. Kick off 19 Desember. Catat tuh pemirsa, jadi tanggal 19 Desember jangan lupa nanti nonton kick off. Mulai jam berapa, Pak? Pertandingan kita per 2 pekan sekali ya. Kita mulai pukul 12.00 sampai dengan 18.00. Jadi 1 pekannya itu ada 4 pertandingan, gitu kan. Kenapa tidak tiap pekan? Karena kami ingin kan ini peserta juga iuran, Kang. Tidak terlalu membebankan si pemain atau si klub. Masih dibebankan. Jangan terlalu membebankan ke klub. Kita akhirnya per 2 minggu sekali pertandingan kita gelar, gitu. Tapi Kak Said, kita ingin tahu sih cikal bakal kenapa Bapak terpikir terbesit nih. Pikiran Bapak ingin mengadakan turnamen itu. TPL ini ya.
Jadi begini Kang, kalau kami klub-klub amatir ini ya, klub-klub amatir ini kan banyak di Kabupaten Tangerang. Betul. Saya berpikir, wah ini gimana caranya kita mengadain liga tapi yang murah. Ada di Bandung, ada di Samarinda, ada di Medan, semua ada 20 kota kalau tidak salah yang tergabung dalam Asosiasi Sepak Bola Amatir Seluruh Indonesia, ya kan, asosiasi sepak bola amatir. Nah, di Kabupaten Tangerang saya coba itu Kang. Awal ngobrol sama teman-teman nih, kami ingin ngadain seperti ini, gitu kan. Wah boleh tuh Kang, dia bilang boleh coba. Kita coba-coba ya kan, tapi alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Nah, dari mulai situ kita bikin operator liga, kita bikin tim verifikasi, kita bikin tim disiplin pemain atau disiplin pertandingan kita buat. Bahkan wasit kita juga dari lisensi dari Askab Kabupaten Tangerang. Karena kita ingin belajar ya. Siapa tahu Kang, siapa tahu nanti mereka sudah ikuti TPL, klubnya sudah sedikit mapan, mereka bisa daftar ke asosiasi sepak bola kabupaten ataupun kota kan, mereka bisa daftarkan, ikut di Liga 3 bisa jadi kan, atau ya setidaknya mereka ikut di Liga Askab kabupaten atau kota di masing-masing. Oh gitu ya, berarti ini TPL ini menjadi salah satu ajang untuk mencari bibit unggul ya? Ya, salah satu. Kira-kira begitu ya? Salah satunya itu kan. Oh iya betul, karena kita tidak pernah tahu ternyata di klub-klub amatir itu ada ya pemain-pemain hebat sebetulnya. Betul kan. Nah ini luar biasa Pak Said, kita juga mungkin di Banten itu baru ini apa memang? Di Banten itu ada 3, pertama di kota Tangsel ya, Kang Panji, di Tangsel itu Tangsel Premier League, terus di Banten juga ada. Yang terakhir kami baru di Kabupaten Tangerang. Tapi kita selalu komunikasi dan alhamdulillah kita di support sama teman-teman, selalu komunikasi dan mereka memberikan semangat terus kepada kami. Tapi sejauh pengamatan Bapak di klub-klub amatir ini, menurut Bapak gimana sih skill pemain klub amatir ini? Lumayan ya, bagus-bagus juga ya, namanya pemain-pemain masih di daerah lah, karena mereka mungkin tidak pernah SSB awalnya gitu kan, tapi mereka secara kualitas juga standar lah rata-rata gitu kan. Ada juga yang menonjol, bahkan dari kemarin juga ada beberapa pemain yang ikut di Liga 3 juga. Ada masuk ada Liga 3 di jebolan dari Tangerang Premier League gitu. Dan ini semangat juga buat kami kan, bisa menciptakan pemain-pemain atau menjadi batu loncatan pemain-pemain untuk ke Liga 3 di Banten kemarin itu kan. Di Banten juga luar biasa Pak Said. Memang kalau Pak Said sendiri sekarang di klub mana deh? Kalau saya nggak punya klub malah. Tapi nanti kan wacana ke depan mungkin ada nanti binaan khusus TPL ini. Ya, nanti saya berencana kan mungkin nanti kita ngobrol dengan senior-senior kita ya di sepak bola. Kita ingin membentuk klub. Paling enggak TPL ini nanti jadi wadah. Iya. Nanti contoh ada klubnya, kita bisa nanti teman-teman yang bagus di TPL bisa dikumpulkan ya dalam satu klub ya, kita bisa saja kita daftarkan di klub Liga 3. Oh gitu ya, kan bisa ya. Lagi. Siapa tahu nanti dilirik sama artis-artis kan banyak nih artis-artisnya kan. Yang lagi hobi beli klub. Coba tahu kan? Modal saya 10.000 kembali jadi 500.000 kan? Lumayan. Bisnis juga ya. Saya sering sampaikan ke teman-teman, sepak bola adalah bisnis. Saya bilang sepak bola adalah bisnis. Enggak bisnis gimana kan? Jersey pasti mereka beli. Benar ya. Tinggal bagaimana kita punya pengelolaan yang baik. Sepatu udah pasti ya kan. Kalau kita bisa menciptakan apakah itu kerjasama dengan aparel mana ya untuk di klub amatir luar biasa kan. Karena sekarang itu hampir rata-rata klub-klub amatir jersinya keren-keren kan. Nggak kayak zaman saya dulu kan. Udah ada namanya, bahkan banyak sponsornya, itu kan luar biasa. Sampai begitu ya? Sampai segitunya kan. Maka di TPL itu kami wajibkan ada bed. Ada bed khusus di sana itu menandakan bahwa mereka itu peserta Liga 1 Tangerang Premier League. Dari ribuan klub yang ada di kabupaten kota Tangerang atau di Tangsel, hanya 10 tim itu yang mengikuti TPL.
10 tim itu. Siapa tahu nanti mereka sparring dengan tim mana ya. Iya, betul, 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 Wah, ini betul, betul. Tim Liga nih. Gitu. Iya, ini belajar kemana-mana ternyata ya. Gitu. Itu salah satu promosi kita juga. Tapi dulu untuk membuka menggebiarkan turnamen itu media promosinya maksudnya pakai apa tuh? Kami untuk sementara ini ada media IG sama Facebook, ya YouTube juga mungkin baru-baru ini ya. Ya saya sampaikan tadi, ya siapa tahu ke depan ada orang yang serius ingin gabung dengan kita, ayo silakan kita kelola bareng-bareng gitu kan, apa namanya YouTube-nya ataupun nanti medianya seperti apa. Gitu. Oh, sudah ada sponsor bahasanya? Ya kan ngobrol Sponsor udah ada. Satu dua sudah mulai masuk lah. Sudah mulai. Untuk apa namanya untuk di TPL ini. Nanti kan sponsor itu kita kasih ruang khusus kan. Di lapangan itu ada billboard. Akan kalau punya apa namanya produk apa silakan. Boleh ikut nonton ya? Boleh. Nanti ada tim Nanti. tim kami, tim dari tim media kami, tim marketing kami. Pasang aja saya boleh ya. Silakan. Iya. Luar biasa memang TPL saya juga belum tahu apakah ini mengadopsi dari turnamen liga lain Pak atau memang? Ya, kebetulan berawal dari Bandung Premier League. Dari luar biasa ya kan. Bandung Premier League sudah bagus lah. Kita belajar di sana namanya Kang Doni, Kang Jalu lah. Mereka itu benar-benar mendata liga sedemikian rupa, bahkan ada VAR di sana itu. Ada video amatir untuk wasit ya kan. Jadi sekarang lagi rame nih Liga 1 nih. Iya, pakai VAR, kenapa enggak? Ternyata mahal juga kalau untuk Liga 1 itu. Miliaran kan. VAR itu. Tapi kalau untuk untuk Liga amatir kita ya mungkin sekitar 50-an lah. 50 juta VAR itu ya? Iya, siapa tahu besok ada Kang Kosim, saya siap lah untuk bantu VAR-nya. Tapi saya ngobrol deh, Bang Said ya, soal VAR ini ya. Apa menurut Bang Said adanya VAR ini mengurangi seni sepak bola gak sih? Karena memang kalau melihat kayaknya nggak seger-get dulu ya, paham ya. Nah, kalau ada VAR itu kayaknya, kita kayak dibatasin gitu tuh. Ya, sebenarnya VAR itu untuk membantu wasit ya, untuk membantu wasit karena ya kan kita nggak tahu tiba-tiba apakah bola itu lewat garis atau tidak, itu membantu wasit aja sih. Kalau kurang gregetnya ya yang seperti kayak gitu. Iya kan ya, melihat sekarang kan ada VAR itu memang kayaknya seninya selain yang menentukan, berarti dua sekarang kan? Iya. Kalau dulu kan nggak boleh diganggu gugat itu wasit. Wasit betul. Yang nggak boleh diganggu gugat itu VAR. Iya, nggak boleh diganggu gugat. Karena asli kan ada tayangannya, wasit melihat VAR, ya pemain juga tidak ada protes. Gitu. Betul. Sekarang kan udah era teknologi, ada VAR betul. Tapi kemarin belum lama ini kan sempat ada kasus pengaturan pemain wasit ada juga salah satu klub lah gitu. Nah itu melihat itu bagaimana nih? Susah juga ya. Ya namanya sepak bola permainan kan. Iya. Ya namanya sepak bola permainan ya semua mungkin melihatnya gampang ini bisa dimainkan. Tapi alhamdulillah ya di TPL walaupun banyak klub-klub atau manajer klubnya kenal sama saya, mereka tidak pernah permainan. Biasanya kan, Kang, saya nih buat wasit nih. Alhamdulillah kemarin itu jalan sampai. Selama perjalanan kita tidak pernah ada yang seperti itu. Ya saya tekankan dari awal, saya tidak mau bermain, saya coba bersih, saya ingin TPL ini terus berjalan. Karena saya saya diamanati salah satu kapten timnas, Bang Hamka Hamzah menyatakan kepada kami TPL, jangan coba-coba bermain pada klub. Kalau liga ini mau berjalan dengan baik dan benar, jangan bermain-main. Akhirnya kami coba itu dan alhamdulillah kan beres semuanya, tidak ada permainan yang kami buat, ya beres aja kan. Saya setuju itu Bang Said, karena memang saya melihat kan sekarang kondisinya ya seperti itu ya, dan beberapa kali kasus itu terjadi. Terjadi kita, bukan di kita, kayaknya di Eropa juga kan sudah ada mafia-mafianya. Nah ini saya sangat prihatin kemarin juga ya, sepak bola kita ada yang seperti itu tuh. Nah ini saya mudah-mudahan sih di TPL ini tidak akan terjadi dengan pemain Bang
Bang Said, tapi melihat itu prihatin ya. Ya, sangat prihatin lah. Mudah-mudahan ke depan semakin profesional ya liga-liga kita. Ya kami mengajak ke sana juga sih. TPL itu amatir, tapi kita mengajak ke Liga 1, Liga 2, kita mengajak ke sana. Karena tujuan kami 5 tahun, mungkin 10 tahun ke depan TPL ini menjadi salah satu liga yang kami kelola dengan baik dan benar. Siapa tahu kan kita dipanggil sama orang PSSI. PTLI, gabung nih ke sini. Amin, saya akan Bang Said. Tapi ngelolanya jangan ngelola tim elit. Ya amatir. Kalau kita kayak kita ini Kang, sebetulnya apa yang kita dapat itu tidak ada kan? Tidak ada. Secara finansial ya, tapi dapat apa sih kan? Tapi karena tadi kalau bukan kita yang jalanin siapa? Iya betul. Ya mungkin orang berpikirnya wah TPL ini besar, wah, ini banyak uang di situ. Ya sekarang gini kan, sekarang biaya pertandingan aja 375.000. Iya. Itu dibagi buat bayar wasit, dibagi untuk kebersihan lapangan, dibagi untuk operator, dibagi untuk hadiah, itu kan. Iya, tidak terpikirkan ya ke sana ya. Mereka melihatnya besar. Sekarang gini, untuk Liga 1 yang sekarang kami kelola kurang lebih 80 juta harus kita pegang untuk anggaran berjalannya liga. Iya, mereka melihatnya besar. Iya. Ternyata cuma dibagi-bagi. Iya, belum kan kita ada keamanan, wilayah gitu. Ya untuk membantu kita kan, untuk keamanan di stadion, untuk keamanan parkirnya, gitu. Makanya saya mencoba untuk itu. Untuk mensterilkan semuanya kita harus koordinasi dengan semuanya. Tapi peserta setuju ya kalau gitu. Alhamdulillah peserta tidak ada yang menolak, mereka juga antusias, bahkan mereka senang. Ada beberapa tim juga yang kami kurang ini, saya boleh ke rumah silakan. Iya, komunikasi ya. Sekretariatnya ya kan, teman-teman sekretariat, tapi ya teman-teman ya kan kita pengen ke sana ya silakan kan. Tapi tadi kita belum tanya ya kan. Tadi Bapak bilang Liga Amatir kan murah ya. Betul. Berapa sih Pak pendaftaran kemarin di satu klub itu? Untuk Liga 1 itu 1.250.000. Oh, 1.250.000. 1.250.000 dari ID card, persyaratan pemain, terus juga pendaftaran ke BPJS, bukan kita yang daftar, bukan gitu kan. Murah ya, berarti dibagi pemain aja udah 100.000-an paling ya? Jadi persyaratan di kami itu minimal pemain 30 orang. Oh, punya 30 orang. Kalau mereka iuran 31 juta. Aduh, kecil sekali ya. Gitu. Nah, ini Bang Said, kan kita melihat sejauh ini saya mungkin melihat perkembangan juga. Kebetulan Bang Said penggemar apa kalau di Eropa? Saya MU kali ya. MU ya? Oh, ini loh agak keras ya bahasa ini. Teman yang main di situ. Siapa Bu? Cristiano Ronaldo. Satu sekolah. Oh iya, si Ronaldo. Bisa lah. Di mana dia ya? Di Portugal. Di Kerawang. Ya sedikit lah beda RT doang. Ya itu Pak, melihat di Eropa, di liga-liga pokoknya di Eropa, Amerika termasuk di kita. Mungkin di kita termasuk sedikit identik keras mainnya Pak, dan itu memang kayaknya wasit tidak melihat sampai ke sana Pak, karena memang tackle keras itu beda dengan mereka, mungkin mereka lebih cepat sanksinya tegas. Nah di kita itu kayaknya kalau belum patah kaki lah belum di kartu gitu. Itu gimana sih di liga nanti di mana tuh Pak? Kalau di TPL tersendiri ya saya sampaikan tadi bahwa kami juga memakai wasit lisensi C minimal. Itu dari PSSI Askam Kabupaten. Iya. Mereka sudah tahu lah pelanggaran yang kartu kuning seperti apa, kartu merah seperti apa, gitu kan. Ya kita juga ada komisi disiplinnya, TPL juga. Pergi sekarang kayak liga Liga 1 Indonesia. Kita ada komisi disiplin, ada komisi perwasitan gitu kan, ada operator liga, kita atur sedemikian rupa. Saya pikir kalau di TPL ya mudah-mudahan ya, karena kemarin aja selama kurang lebih 1 tahun itu perjalanan kami, kartu merah itu hanya ada 18 atau berapa kan? Artinya kan mereka sudah mulai paham. Kartu kuning sekitar 98 kartu kuning. Sedikit kalau segitu ya. Karena jumlah pertandingan kita itu 56 dikali 4
tempat berapa tuh? Oh iya benar Itu sedikit kan ya. 200 pertandingan. Berarti per berapa pertandingan? Nah, Oh iya, iya. ada pertandingan yang tidak kena kartu, artinya kan mereka sudah mulai paham. Gitu. Berarti nanti juga ada kayak tim-tim fair play, ada nggak itu? Ada. Tahun kemarin Pemain terbaik pemain gitu. terbaik, tim Ada apa fair gitu? play, kemarin ada di kami. Ya kita, ya semacam liga amatir yang kita kemas biar ini lebih menarik. Gitu. Oh iya betul ya. Gitu. Oke itu menarik nih nanti kita saksikan ya tanggal 19 kick off ya. Tanggal 11 Siang jam ya dari pukul 13.00. Pukul 13. Dari mulai persiapan jam 12 atau pukul 13 mulai. Saya lagi berpikir ini kan. Kalau Apa tuh? kemarin kan ada Ballon d'Or ya. Mm-mm. Nah nanti itu setelah liga selesai kenapa kita nggak buat? Hmm. Kita cari tempat atau hotel atau apa ya kan? Iya, betul. Sponsor, pemain terbaik kita undangnya di sana. Oh iya betul. Pemain terbaik tim fair play kan keren-keren tuh. Itu kan apa namanya pemain muda terbaik. Kenapa Oh iya, kita betul. ciptakan seperti itu? Jadi ada semangat yang lebih gitu kan dari teman-teman begitu kan. Saya lagi berpikir ke sana, tapi saat ini kita konsen dulu di TPL Liga 1 ini. Mudah-mudahan ini berjalan sesuai rencana karena bentar lagi ada PPKM level berapa? 3 Dua. lagi. Naik dua, Pak. Iya. Level 2. Nah, ini yang sedang kita pikirkan. Iya, Mudah-mudahan betul. setelah tahun baru ada Natal ini tidak ada lonjakan. Oh. Lagi. Kalau ada itu ya repot lagi kita kan. Iya. Tapi dari sekarang sudah disiapkan apa aturan-aturan ketika misalkan level itu diterapkan? Ada. Apa saja tuh di Ada. TPL? Ada. Jadi apa namanya? Kami itu nanti ada edaran yang diberikan oleh pemerintah kepada kami. Kami sampaikan kepada peserta bahwa bahwa liga ini terhenti karena pandemi atau ada aturan pemerintah atau ada bencana, gitu kan. Ada wabah ya kita sampaikan dan peserta alhamdulillah paham. Karena saya sampaikan tadi untuk ikuti TPL ini benar-benar kita koreksikan, benar-benar kita koreksi, benar-benar kita amati tim tersebut. Jadi saya berharap Kabupaten Tangerang khususnya dan umumnya wilayah Banten, TPL ini jadi parameter untuk melaksanakan liga. Iya. Teman-teman yang mau belajar liga, ayo bareng-bareng dengan kita. Siapa tahu kan ada berapa kota kabupaten di Tangerang? Di provinsi. Provinsinya ada 8. 8. Bayangin kan kalau 8 kota kabupaten mengadakan liga yang sama. Iya. Terus nanti juaranya kita pertemukan. Iya Ya kan? betul. Piala Gubernur kan atau Piala Raja Banten enggak atau apa? Kan keren kan? Oh berarti ada arahnya ke sana ya? Kenapa tidak? Kalau nanti teman-teman dari Lebak bikin, teman-teman Pandeglang, Serang semua bikin, nanti kita yang juara-juara itu kita pertemukan, kan luar biasa. Gitu. Siap. Pak Said, luar biasa di bincang-bincang kita soal TPL ini. Saya juga jadi banyak pengetahuan soal sepak bola. Ternyata ada liga amatir ya, dan ini memang menjadi wadah ajang pembuktian. Ya. Kalau dia pemain otodidak ini menjadi ajang seleksi lah. Mudah-mudahan dia dilirik ya kan gitu. Iya. Untung-untungan ya kan. Harapan kami seperti itu. Siapa tahu ada pelatih yang melihat TPL, itu kan mereka melihat pemain bagus. Iya, betul. Kenapa tidak mereka ambil? Karena saya tahu kan, zaman dulu ya, zaman Bang Firman, zaman Ilham Kusuma ya kan, mereka dari tim-tim Amatir. Bahkan katanya sih Bang Firman itu ditemukan oleh Beni Dolo sedang tarkam. Iya, tarkam ya. Ini sangat membuka peluang juga untuk teman-teman bisa main di liga, entah itu Persita atau Perserang atau Persikota atau Cilegon, Trans Cilegon. Tidak mungkin kan, tidak ada yang tidak mungkin begitu. Nah, kalau kita ingin tahu lebih jauh soal TPL nih, kita harus lihat kemana nih? Ke IG kami kan. Instagramnya apa? Tangerang Premier League. Tangerang Premier League, termasuk TPL aja, TPL ketik di IG. TPL di situ ada. Oh, di IG ada ya. Jangan lupa ya, pemirsa follow TPL, ada di situ nanti informasi kapan mulai kick off, ditayangi di mana, mungkin nanti kan bisa jadi ada live streaming. Ada live streamingnya, kemudian nanti ditayangkan, mudah-mudahan sih ada sponsor dari televisi. Amin. Nasional, kan gitu ya? Siapa tahu kan? Iya. Saya doakan Bang Said, mudah-mudahan turnamennya berjalan lancar dan ini menjadi pilot project nanti ke depan mungkin akan lebih gebiar lagi. Nah, ini juga kayaknya
akan meriah melihat potensi-potensi para pemain di Liga Amatir. Nah itu pemirsa Banten Podcast, bincang-bincang saya dengan Bang Said Qasim selaku CEO TPL atau Tangerang Premier League. Bagi yang ingin tahu lebih jauh lagi, bisa nanti follow Instagramnya TPL, dan juga kita ada YouTube-nya ya? Ada YouTube-nya. Ada YouTube-nya juga untuk TPL. Terima kasih Bang Said Qasim sudah mau berbincang di Banten Podcast. Siap. Nanti mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi Siap. di lain kesempatan. Siap. Oke, itu saja sahabat Banten Podcast. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan. Amin. Supaya nanti kedepannya bisa ketemu lagi di Banten Podcast, dan juga bisa menyaksikan jalannya pertandingan Liga Amatir di Tangerang Premier League. Akhir kata, saya undur diri di Jarsalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.